Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah dari SMP Darul Fikri Ngoro, CGP Angkatan 10, Kabupaten Jombang. Di sini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik bersama dengan dua rekan saya yang lain. Tujuannya, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pembagian perannya, saya berperan sebagai pengamat, kemudian rekan saya Bapak Muhammad Heri Santoso sebagai coach, dan Bapak Joko Susilo sebagai coachee. Untuk fasilitatornya adalah Ibu Sri Ayu dan pengajar praktiknya adalah Ibu Ruru Dwi Jayanti. Gambaran kegiatannya yang pertama ada pra-supervisi, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian, yang kedua, kegiatan supervisi, yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan pasca supervisi, yaitu menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan, dan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Nah, itulah gambaran kegiatannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah dari SMP Darul Fikri Ngoro. Perkenalkan, saya Muhammad Heri Santoso dari SMA Negeri Ngoro. Perkenalkan, saya Joko Susilo dari SLB Negeri Balongsari, Jombang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu Iim. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah, saya hari ini sehat. Bagaimana dengan Bu Iim? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, sehat Pak Heri. Oh iya Pak Heri, nanti akan melakukan proses coaching ya Pak Heri? Iya Bu, betul sekali. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Pak Heri. Boleh Pak? Boleh Bu, silahkan. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak,
harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, kemudian juga ada memaksimalkan potensi dari coaching. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Ya Bu, silakan Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti Bu. Mulai dari mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, seperti itu Bu. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak? Iya Bu. Terdiri dari kehadiran menu atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, Iya. dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Kalau saya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, seperti itu. Itu yang lebih spesifik kalau saya kali ini Bu. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Indikator ketercapaiannya nanti saya melakukan coaching dengan coach agar coach itu dapat menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Seperti itu. Oh, begitu Pak Iya. ya. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri Iya. solusi atas permasalahannya. Begitu Pak? Iya, betul seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Siap Bu, siap. Ya, semoga sukses Pak untuk proses Amin, coachingnya. amin. Silakan Bapak melakukan prosesnya, silakan dimulai. Saya akan panggil coachnya dulu ya Bu ya. Ya, baik Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Joko Susilo, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heri, kabar saya baik. Kabar Anda bagaimana Pak Heri? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Joko. Oh ya Pak Joko, kabarnya Pak Joko mau ada yang ingin diceritakan kepada saya Pak Joko? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Oh seperti itu ya. Oh. Ya. Ini kita ada waktu antara 15 sampai 20 menit Pak Joko. Silakan Pak Joko menceritakan permasalahannya apa? Ini Pak Heri, di sekolah saya banyak guru yang belum kompeten dalam melakukan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Padahal fasilitas di sekolah saya sebenarnya sudah memadai. Murid-murid saya pun sudah memiliki ponsel dan mampu mengoperasikannya dengan baik. Ketika saya melakukan pembelajaran berbasis TIK, anak-anak sangat antusias. Apalagi di sekolah jaringan internetnya sangat bagus. Jadi meskipun sekolah saya bukan daerah perkotaan, saya sangat berharap anak-anak bisa belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Namun masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi dalam memaksimalkan potensi anak-anak dan menurut mereka sesuai kodrat zamannya. Oh, baik, jadi setelah saya tangkap seperti ini Pak Joko ya. Jadi di sekolah Pak Joko itu masih jarang Pak Joko ya ada guru yang kompeten dalam bidang TIK, seperti itu Pak Joko ya. Ya betul Pak Heri, pembelajarannya kebanyakan hanya mengandalkan metode ceramah dengan media papan tulis di kelas Pak. Anak-anak sering hanya minta mencatat atau membuat rangkuman. Jadi meskipun anak-anak diperbolehkan membawa ponsel, manfaatnya masih kurang maksimal Pak Heri. Seperti itu Pak Joko ya. Iya. Kemudian dari percakapan ini nanti Pak Joko ya, apa yang ingin Pak Joko dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya ingin ada peningkatkan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran berbasis TIK Pak Heri, sehingga anak-anak bisa memaksimalkan potensi sesuai dengan kodrat zamannya.
Oh, jadi Pak Joko ingin meningkatkan kompetensi rekan-rekan Pak Joko di sekolah ya untuk pembelajaran berbasis TIK. Seperti itu Pak Joko. Ya betul Pak Heri, biar anak-anak juga lebih antusias dan tidak ketinggalan zaman begitu Pak Heri. Kemudian perubahan-perubahan apa yang ingin Pak Joko terapkan di sekolah Pak Joko? Perubahan yang ingin saya terapkan di Pak Heri ya, Ya. perubahan yang menuju yang lebih baik tentunya. Perubahan yang menuju yang lebih baik Pak Heri, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Misal ya Pak Heri, anak-anak diajari untuk praktek di laboratorium virtual, mengerjakan kuis daring, memanfaatkan kelas daring untuk memberikan materi, dan seterusnya. Serta memanfaatkan fasilitas sekolah terkait pembelajaran berbasis TIK, misal laboratorium komputer, LCD, Wi-Fi, dan seterusnya secara maksimal, karena di sekolah kan sudah disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Pak Heri. Oh, berarti intinya adalah pembelajaran berbasis TIK seperti itu ya Pak Joko ya. Iya benar. Kalau kita lihat di level 1 sampai 10, sekolah Pak Joko itu ada di level berapa Pak untuk pembelajaran berbasis TIK ini? Menurut saya masih di level 4 Pak Heri, karena masih banyak yang guru yang memang belum menerapkan pembelajaran berbasis TIK LCD di kelas-kelas. Seperti itu ya Pak Joko ya. Hmm. Kemudian harapan Pak Joko nanti ke depannya ingin mencapai level berapa Pak Joko untuk pembelajaran berbasis TIK ini? Ya perubahan yang saya inginkan sedikit demi sedikit, yang penting konsisten Beri. Saya berharap paling tidak meningkat ke level 7 Beri. Langkah awal saya harap guru-guru paling tidak dapat menggunakan aplikasi untuk presentasi dan LCD di kelas lebih dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya baru meningkat lagi seperti penggunaan fasilitas internet untuk kuis daring. Jadi dapat minimalkan penggunaan kertas dan terus meningkat lagi. Dari pengamatan saya, guru-guru insya Allah siap untuk melakukan perubahan pembelajaran untuk mengikuti kodrat zaman murid. Oh, seperti itu. Jadi kalau seperti itu, langkah-langkah yang akan Pak Joko ambil atau Pak Joko lakukan untuk membantu rekan-rekan guru dalam pembelajaran berbasis TIK itu apa Pak Joko? Langkah pertama, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan training di sekolah terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi training Pak Joko ya? Ya Pak Heri. Selain training, ada lagi Pak Joko yang ingin dilakukan untuk mencapai pembelajaran berbasis TIK? Selain training Pak Heri ya, kemudian dilanjutkan dengan membuat tim agen perubahan, yang mana anggotanya adalah guru-guru yang sudah kompeten sehingga bisa menjadi mentor setelah training selesai, supaya hasilnya lebih maksimal. Di sini saya menangkap berarti langkah Pak Joko itu melakukan training dan juga mentoring. Nah, kemudian langkah yang utama, strategi yang utama yang dilakukan itu yang mana Pak Joko? Ya seperti yang saya jelaskan tadi Pak, training dulu baru mentoring. Karena kalau training masih global semua guru, nah kalau mentoring lebih ke personal. Karena tingkat kompetensi atau tantangan yang dihadapi seorang kan berbeda-beda. Jadi dengan mentoring akan lebih maksimal potensi masing-masing orang. Luar biasa sekali Pak Joko Ya. rencananya, semoga dapat terwujud Pak Joko ya. Tapi langkah-langkah tersebut pasti Pak Joko tidak mungkin kan melakukannya sendiri. Ya, Nanti Pak Joko ada yang bantu, siapa kira-kira yang membantu? ya saya punya satu rekan Pak Heri yang berkompeten di bidang TIK, namanya Pak Anwar. Nah, Pak Anwar akan saya jadikan rekan untuk melakukan training. Sedangkan untuk mentor, saya nanti akan melakukan pengamatan ketika proses training. Jadi di trainingnya gambarannya ada kegiatan praktek juga. Nah, ketika kegiatan praktek nanti yang sudah menguasai akan saya jadikan tim agen perubahan. Tentu dengan izin kepala sekolah yang tugasnya menjadi mentor. Untuk yang masih belum menguasai, sampai MT-nya menguasai sehingga dampaknya akan lebih maksimal.
Jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Nanti berarti ada proses kolaboratif seperti itu ya antara Pak Joko, rekan Pak Joko, nanti juga ada dibantu kepala sekolah seperti itu ya. Iya betul Pak, saya melaksanakan secara kolaboratif supaya lebih mudah dan efektif. Pak Joko tadi sudah menentukan langkahnya. Sekarang pelaksanaannya Pak Joko, kapan Pak Joko akan melaksanakan ini? Besok Pak, saya akan mulai berbicara dengan kepala sekolah. Kemudian di akhir pekan saya akan melakukan training. Setelah itu proses mentoring di pekan selanjutnya. Sehingga saya perlu waktu 2 minggu. Dalam proses pelaksanaan nanti, pastinya nanti kan ada sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, Ya. kalau seperti itu, bagaimana yang akan Pak Joko lakukan? Sebenarnya saya punya keyakinan kalau ini akan berhasil Pak. Namun jika tidak, maka saya akan melakukan refleksi bersama tim agen perubahan dan mencari solusi bersama mereka. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Joko ini ya. Iya Pak. Nah, dari tadi kita sudah banyak bertukar pikiran. Kemudian apa yang sudah Pak Joko dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah khususnya pada meningkatkan kompetensi rekan-rekan saya dalam melakukan pembelajaran yang berbasis TIK sehingga dampaknya akan berwujud pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya dengan cara training dan mentoring. Saya akan memulainya besok Pak dan semua prosesnya selesai selama 2 minggu kemudian dilanjutkan refleksi hasilnya bersama-sama tim agen perubahan. Terima kasih Pak Joko, luar biasa sekali Pak Joko. Pak Joko sudah banyak yang diutarakan. Semoga kegiatan training yang Pak Joko, training dan mentoring yang Pak Joko rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar Pak Joko ya. Iya. Saya sangat tidak sabar menunggu hasilnya Pak Joko. Kita sambung ke kemudian hari Pak Joko ya untuk melanjutkan pembicaraan ini. Saya ingin tahu sekali hasilnya ini Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Heri atas kesempatan dan waktunya Pak Heri telah mendengarkan cerita saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Baik Pak Joko, karena ini waktunya sudah hampir selesai, jadi saya akhiri Pak Joko ya percakapan kita pada pagi hari ini. Pak Joko bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Heri, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar atau belum Pak? Alhamdulillah Bu Iim, tadi luar biasa sekali saya melakukan proses coaching dengan Pak Joko dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Oh, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Heri. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi Pak? Setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta, begitu Bu Iim. Ya. Kemudian ketercapaian, alhamdulillah indikator yang saya harapkan tadi sudah tercapai. Artinya apa? Si Koci atau Pak Joko tadi sudah mampu menentukan solusi atas permasalahan Pak Joko sendiri. Seperti itu. Luar biasa Pak. Jadi Pak Heri sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, yang saya amati tadi ada beberapa catatan Pak Heri. Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu menanyakan tujuan kepada Koci. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci. Kemudian Pak Heri di sini juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang diperlukan oleh Koci untuk menyelesaikan permasalahannya. Dari catatan saya juga, Pak Heri juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Arahnya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentu Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya tadi. Luar biasa sekali Pak Heri. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sudah lancar ketika melakukan coaching untuk selanjutnya dan lebih sukses lagi, diberi kemudahan lagi ke dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini tadi? Untuk kedepannya saya akan lebih mendalami lagi Bu tentang alur tirta, itu kan yang utama dalam proses coaching. Kemudian saya juga ingin mengembangkan dan meningkatkan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, karena itu nanti kan dapat mendalami permasalahan yang disampaikan oleh coach seperti itu. Oh, jadi ada dua hal Pak ya yang mau ditingkatkan lagi. Iya, betul. Baik Pak, sudah luar biasa dari proses tadi. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya. Terima kasih banyak Pak Heri sudah melakukan semua sesi dengan sangat baik dan proses coaching juga sesuai dengan alur tirta. Semoga selanjutnya berjalan lebih baik lagi. Amin. Silakan Bapak bisa melanjutkan aktivitas atau barangkali ada yang perlu Bapak tanyakan, saya persilakan. Ya, sudah cukup Bu. Sudah tidak ada yang saya sampaikan. Terima kasih ya Bu Im atas waktunya Bu Im. Ya, terima kasih juga Pak atas kesempatan dan waktunya. Bu, saya undur diri dulu Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.